Sute, kau ini bocah aneh sekali. Ilmu silat bukan semata-mata memukul orang. Memukul hanya merupakan sebuah di antara gerakan silat, di samping gerakan mengelak, menangkis, menendang, menyikut dan lain-lain. Menurut penjelasan ayah, ilmu silat adalah ilmu tata gerak menjaga dari serangan lawan, juga ilmu kesehatan karena dengan latihan ilmu silat, jalan darah kita beredar dengan lancar dan betul, mendatangkan kesehatan. Selain itu, juga merupakan seni tari yang indah, dan terakhir merupakan latihan batin, meningkatkan harga diri dan memupuk sifat rendah hati. Han mendengarkan dengan melongo. Mereka duduk mengaso setelah berlatih kuda-kuda itu di dalam taman liar yang dipelihara oleh Xin Lian, duduk di atas rumput yang tebal. Tak disangkanya bahwa putri ketua pengemis ini dapat bicara seperti itu. Disangkanya bahwa Xin Lian hanya pandai bersilat dan pandai memaki, galak, ganas, akan tetapi juga ramah sekali. Keteranganmu amat menarik, katanya tersenyum, dan engkau pandai membela kebaikan ilmu silat. Tentang yang pertama, aku percaya karena engkau pandai menjaga serangan lawan bahkan pandai menyerang. Juga bahwa ilmu silat adalah ilmu menyehatkan tubuh, boleh dipercaya melihat betapa engkau sehat dan kuat serta lincah sekali. Akan tetapi bahwa ilmu silat adalah ilmu yang mengandung seni tari indah, masih kusangsikan. Masih sangsi? Kau lihat dan katakan apakah ini tidak indah, kata Xin Lian yang sudah melompat bangun dan darah cilik ini mulai bersilat tangan kosong. Gerakannya cepat, namun terutama sekali amat indah. Gerakan tangan kaki teratur rapi dan benar-benar membuat Han menahan napas. Ia melihat betapa gerakan-gerakan itu, biarpun agak terlalu cepat, namun tiada ubahnya seperti seorang dewi yang menari dengan indahnya, sama sekali tidak kelihatan sebagai ilmu untuk berkelahi. Betapa lemasnya kedua lengan dan tubuh itu. Bagus. Memang indah sekali, suci, katanya memuji dengan sejujurnya. Xin Lian berhenti bersilat, lalu duduk pula di dekat Han. Harus kuakui bahwa ilmu silat tadi seperti orang menari saja. Kini aku percaya bahwa dalam ilmu silat terkandung seni tari yang indah, sungguh pun aku masih sangsi apakah aku dapat belajar bersilat seindah yang kau mainkan itu. Tentang meningkatkan harga diri dan memupuk sifat rendah hati, kurasa hal ini bukan karena ilmu silat, melainkan tergantung daripada sifat orangnya. Ah, tidak bisa. Seorang guru yang baik seperti ayah, di samping mengajarkan ilmu silat, juga menekankan aturan-aturan keras untuk membuat muridnya memiliki harga diri, menjadi pembela kebenaran dan keadilan, serta tidak sombong. Kalau begitu aku suka belajar ilmu silat. Biar ku minta suhu mengajarku gerakan kaki tangan. Xin Lian menggeleng-geleng kepalanya yang bagus bentuknya. Tidak begitu mudah, Sute. Kuda-kudamu belum sempurna benar. Lebih baik kita berlatih lagi agar kuda-kudamu cepat sempurna. Setelah kuda-kudamu kuat benar, baru kau akan diberi pelajaran gerakan kaki tangan. Berapa lama lagi kiranya? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Tergantung dari kemajuanmu, Sute. Mungkin setahun baru diberi pelajaran pukulan. Jawaban ini membuat semangat Han menjadi lesu kembali. Disuruh belajar besi sampai setahun? Wah, berat sekali. Membosankan. Memang pada dasarnya ia kurang dapat melihat manfaatnya ilmu silat dan tadinya sama sekali tidak suka. Kini setelah mulai tertarik, ia terbentur pada kesukaran belajar kuda-kuda yang membosankan itu sampai setahun. Xin Lian baru berusia 9 tahun lebih, akan tetapi ternyata dia seorang bocah yang cerdik. Melihat wajah Sutenya menjadi muram, ia cepat berkata, Sute, jangan memandang rendah kuda-kuda. Karena sesungguhnya pokok kekuatan ilmu silat terletak pada kekokohan besi inilah. Bagaikan rumah, demikian kata ayah, besi adalah tiang-tiangnya,
pukulan tendangan dan gerakan lain hanya bagian atasnya atau cabang-cabangnya berupa daun-daun jendela dan penghias-penghias lain. Apa artinya rumah itu tampak indah dan kuat kalau hanya tampaknya saja dan tiang-tiangnya tidak kuat? Tertiup angin keras sedikit saja akan roboh. Demikian pula orang pandai silat. Kalau hanya kelihatannya saja bagus dan kuat, namun tidak memiliki sepasang kaki yang dapat berkuda-kuda kuat, sekali bertemu lawan berat akan mudah dirobohkan. Memang terlalu banyak orang yang hanya ingin pandai memukul, menendang, sehingga kelihatannya pandai. Akan tetapi kalau demikian halnya, engkau hanya akan menguasai seni tarinya saja, tidak akan dapat menguasai intisari ilmu silat. Kembali Han tertegun. Bocah perempuan ini pandai sekali berdebat dan jalan pikirannya seperti orang dewasa saja. Agaknya memang Lau Pangcu sudah menggemblengnya sejak kecil, bukan hanya digembleng ilmu silat, melainkan juga nasihat-nasihat dan wejangan-wejangan. Baiklah, Suci, aku akan tekun berlatih besi, kata Han sambil menghela napas. Mulailah ia berlatih lagi, mengulangi berbagai kuda-kuda yang sukar-sukar, diawasi dan diberi petunjuk oleh sucinya yang lebih muda darinya itu. Sampai hari menjadi gelap barulah keduanya meninggalkan taman. 3 bulan kemudian Han masih belum dilatih gerak pukulan, akan tetapi di samping latihan besi, ia mulai dilatih mengatur napas dan bersemedi oleh gurunya. Pelajaran ini pun membosankan baginya, namun setidaknya ia cukup mengerti akan manfaat siulian, semedi, dan mengatur pernapasan, karena dalam kitab kuno hal ini pun selalu disebut-sebut sebagai kewajiban setiap orang yang hendak menguasai diri pribadi dan menguasai nafsu-nafsunya. Karena itu, latihan siulian dan mengatur napas ini lebih mudah ia pelajari. Hanya bedanya, kalau siulian untuk menguasai diri pribadi dan mengendalikan nafsu dilakukan dengan duduk diam dan belajar mengendalikan pikiran dan menenteramkan hati serta menutup semua perasaan, adalah siulian yang diajarkan oleh Lau Pangcu ini ditujukan untuk melancarkan jalan darah, untuk menguasai pernapasan dan terutama sekali untuk menggunakan hawa dalam tubuh sebagai kekuatan. Lau Pangcu kembali tertegun dan terheran-heran ketika pada hari-hari pertama ia mengajar murid barunya ini bersemedi. Dalam waktu singkat saja Han sudah dapat mematikan semua rasa dan berada dalam keadaan hening yang hanya akan dapat dicapai oleh orang yang sudah berbulan-bulan belajar semedi. Ia hanya mengira bahwa Han memang memiliki bakat luar biasa dan kemauan yang amat keras seperti baja, tidak tahu bahwa hal ini timbul dari keadaan yang tidak wajar dalam diri Han akibat terbantingnya kepalanya pada dinding dahulu. Lebih-lebih lagi keheranannya ketika ia melatih Han untuk mengumpulkan hawa ke pusar dan bertanya apakah ada terasa hawa di situ. Anak itu mengangguk. Ia lalu menyuruh muridnya menggunakan kemauan untuk mendorong hawa panas itu naik ke dada dan kembali Han mengangguk, sebagai tanda bahwa ia telah melakukan perintah suhunya. Lau Pangcu tidak percaya, lalu meraba dada muridnya. Ia terbelalak. Dada itu mengeluarkan getaran yang amat kuat sehingga tubuh bocah itu menggigil, mukanya merah seperti terbakar. Cepat-cepat ia menurunkan lagi hawa panas itu turun ke pusar sehingga keadaan anak itu normal kembali. Setelah Han dan gurunya duduk mengaso tidak berlatih, gurunya berkata, "Dalam latihan siulian, kau cepat maju, Han. Hati-hatilah, jangan kau sembrono dengan hawa panas di pusar itu. Itu merupakan kekuatan hebat dan kalau kau sudah dapat mengendalikannya, hawa itu dapat kau dorong ke bagian tubuh yang manapun juga, merupakan kekuatan sinkang yang luar biasa. Akan tetapi kalau kau sembrono dan keliru menggunakannya, dapat merusak bagian dalam tubuhmu sendiri. Sebaiknya secara perlahan kau latih dan kuasai hawa itu, mendorongnya perlahan-lahan dan maju sedikit demi sedikit, sampai dapat kau perintah dia maju ke pundak, kemudian turun ke lengan dan sebagainya. Hawa itu dapat diperkuat dengan latihan semedi dan pernapasan yang benar seperti yang kuajarkan kepadamu. Kau sudah hafal akan teorinya, tinggal melaksanakan dalam latihan-latihan yang tekun. Demikianlah,
Hanya dengan setengah hati Han Han melanjutkan latihannya, yakni memperkuat kuda-kuda dan latihan semedi. Sebetulnya ia sudah tidak kerasan sama sekali tinggal di sarang Peklian Kaipang ini. Ia merasa tidak bebas lagi, tidak seperti ketika ia berkeliaran tanpa tujuan. Sekarang ia terikat oleh kewajiban berlatih dan membantu pekerjaan rumah tangga yang dilakukan Xin Lian. Ia tidak lagi dapat berlaku sekehendak hatinya, mau tidur tinggal tidur, mau jalan tidak ada yang melarang, bisa tertawa sesukanya atau menangis semaunya kalau ia kehendaki. Di situ ia terpaksa berlaku tidak wajar dan palsu. Ia tidak suka berlatih silat, namun terpaksa ia lakukan. Kalau hatinya sedang mengkal, ia seharusnya cemberut, menurutkan hatinya, akan tetapi di depan gurunya, Xin Lian dan para anggota Kaipang, ia memaksa diri tersenyum. Benar-benar hidup tersiksa baginya. Lebih-lebih kalau ia mengingat akan sikap para suheng-suheng, kakak seperguruan, atau susyok-susyok, paman seperguruan, terhadap dirinya, membuat ia makin tidak kerasan lagi. Mereka itu anggota-anggota Kaipang yang taat, memandang rendah dan hina kepadanya karena ia bukan termasuk golongan pengemis. Kalau tidak mau menjadi pengemis, mengapa belajar ilmu silat di situ dan memakai pakaian rombeng? Demikian mereka seringkali menegurnya. Han Han seringkali dihina, dipukul dan diejek. Akan tetapi dasar dia memiliki watak keras dan berani, sedikit pun tidak mempunyai watak pengecut, ia tidak pernah mengeluh di depan gurunya. Bahkan di depan Xin Lian ia tidak pernah menceritakan perlakuan mereka itu terhadap dirinya. Sikap ini menolongnya karena para anggota Kaipang yang gagah itu merasa kagum menyaksikan sikap Han Han dan gangguan-gangguan mereka makin berkurang. Sudah 5 bulan Han Han berada di sarang Peklian Kaipang itu. Pada suatu pagi, datanglah serombongan pengemis ke tempat itu. Mereka ini terdiri dari belasan orang pengemis, tampak kuat-kuat seperti para anggota Peklian Kaipang. Hanya bedanya, kalau pakaian para anggota Peklian Kaipang, biarpun bertotol-totol berkembang atau tambal-tambalan, dasarnya selalu warna putih, adalah rombongan pengemis yang datang ini pakaiannya serba hitam. Wajah mereka juga bengis-bengis, dan mereka dipimpin seorang pengemis tua bongkok berpakaian hitam yang matanya hanya satu, yaitu yang kanan karena mata kirinya buta. Han Han yang sedang berlatih bersama Xin Lian segera berlari-lari menghampiri bersama gadis cilik itu yang menjadi tegang dan berbisik, "Ah, mereka adalah orang Heki Kaipang, perkumpulan pengemis baju hitam. Tentu mencari keributan." Han Han menjadi berdebar tegang hatinya. Benar-benarkah akan terjadi bentrokan antara para pengemis? Alangkah aneh dan lucunya. Sama-sama pengemis, masih bertengkar. Ia dan Xin Lian menonton dari pinggir. Karena saat itu, Lau Pangcu sendiri telah menyambut datangnya rombongan pengemis baju hitam ini bersama anak buahnya yang sudah berbaris rapi. Rata-rata para anggota Peklian Kaipang bersikap kereng. Lau Pangcu telah mengangkat kedua tangan ke depan dada sambil berkata, "Biarpun belum pernah jumpa, namun tidak akan keliru dugaan saya kalau yang datang berkunjung ini adalah Song Pangcu, ketua pengemis Song, dari lembah utara." Kakek bongkok itu mengeluarkan suara mendengus seolah-olah sikap sopan dan ramah ini malah tidak menyenangkan hatinya. "Benar, Lau Pangcu. Aku orang Shisong ketua Heki Kaipang dari seberang sungai. Tak perlu kiranya kita berpanjang debat, Lau Pangcu, karena kita sama tahu bahwa di antara anak buah kita sudah seringkali timbul bentrok, dan bentrokan yang sengaja dilakukan oleh anggota-anggotamu, Song Pangcu," bantah Lau Pangcu dengan suara kereng. "Sudah jelas daerah kita dibatasi sungai, namun para anggotamu sengaja menyeberang sungai dan mendesak daerah kami di selatan. Tidak perlu dibicarakan lagi urusan itu." Song Pangcu memotong marah. "Kami tidak perlu lagi banyak cakap dengan segala pemberontak. Song Pangcu, mengapa kau menuduh yang bukan-bukan?" "Hahaha. Menuduh, katamu.
Siapa tidak tahu bahwa Peklian Kaaipang adalah cabang dan pecahan dari Peklian Kau yang memberontak dan jahat? Siapa tidak tahu akan kontak antara kalian dengan pemberontak di barat? Lau Pangcu menjadi pucat mukanya lalu berubah merah sekali. Song Pangcu, memang tidak perlu banyak cakap. Antara kita terdapat jurang pemisah dan bibit permusuhan. Sekarang, kalian datang mau apa? Haha, mau apa lagi? Membereskan urusan antara kita dengan senjata, kata Itgan Hekhou sambil terkekeh dan menggerak-gerakkan tongkatnya yang juga berwarna hitam seperti pakaiannya. Lau Pangcu memberi isyarat dengan tangan dan melompatlah 15 orang anggota Peklian Kaaipang tingkat tinggi. Mereka inilah yang oleh Sin Lian dan Han Han disebut Susiok, paman guru, dan mereka ini yang mewakili Lau Pangcu melatih ilmu silat kepada para murid. Hanya Sin Lian dan Han Han berdua saja yang menerima pendidikan langsung dari ketua Peklian Kaaipang ini. 15 orang itu bergerak secara teratur, berputaran dan terbentuklah sebuah barisan lingkaran 3 lapis. Yang luar terdiri dari 8 orang, sebelah dalamnya 5 orang dan yang paling dalam 2 orang. Bentuknya seperti teratai. Song Pangcu, bicara tentang mengadu senjata berarti mengadu kepandaian. Seorang Pangcu yang mempunyai banyak anak buah tidak patut kalau turun tangan sendiri sebelum mengajukan anak buahnya. Cobalah kau pecahkan barisan kami yang bernama Peklian Tin, barisan teratai putih, ini, kata Lau Pangcu. Barisan itu hanya bentuknya saja seperti teratai, akan tetapi sebenarnya merupakan gabungan daripada Pat Kuatin, barisan segi 8, yang diwakili oleh lingkaran pertama di luar. Ngo Heng Tin, barisan 5 unsur, yang diwakili oleh lingkaran kedua dan Im Yang Tin, barisan Im Yang, diwakili oleh 2 orang, yaitu sesungguhnya bukan barisan hanya kerja sama antara 2 orang yang menggunakan 2 jenis tenaga yang berlawanan dalam gerakan mereka. Dapat diduga betapa hebat dan kuatnya barisan Peklian Tin yang terdiri dari gabungan 3 barisan kuat. Akan tetapi Itgan Hekhou yang sudah mendengar akan Peklian Tin ini memandang rendah dan tertawa mengejek. Ia sudah siap dengan anak buahnya yang dipilih atas tokoh-tokoh terpandai dari Heki Kaaipang. Ia pun memberi tanda dengan tongkatnya diangkat ke atas maka majulah 15 orang pengikutnya yang rata-rata bertubuh kuat, tidak seperti ketua mereka yang bongkok. Seperti Peklian Tin itu, mereka pun masing-masing memegang sebatang tongkat hitam, yang hanya warnanya saja berbeda dengan tongkat lawan yang putih. 15 orang pengemis pakaian hitam ini lalu bergerak pula membentuk lingkaran besar, mengelilingi Peklian Tin. Mereka ini harus terus berlari-larian mengelilingi barisan pengemis Peklian Kaaipang yang tetap pada kedudukan mereka, tidak bergerak. Hanya pandang mata mereka saja tetap memperhatikan lawan yang berada di depan mereka masing-masing. Dengan lingkaran terdiri dari 15 orang itu, maka barisan luar Pat Kuatin yang terdiri dari 8 orang itu menghadapi jumlah lawan yang hampir 2 kali lebih banyak. Namun mereka tetap tenang, siap dengan tongkat di tangan, demikian pula Ngo Heng Tin yang berada di dalam, dan 2 orang yang membentuk Im Yang Tin. Han Han menonton dengan jantung berdebar. Baru sekali ini ia akan menyaksikan pertempuran hebat antara orang-orang yang pandai ilmu silat dan mulailah rasa tidak senang menggerogoti hatinya. Jadi mereka itu matian berlatih ilmu silat hanya untuk ini? Untuk berkelahi, saling serang dan mungkin saling bunuh? Apakah kelak kalau dia sudah pandai ilmu silat juga seperti mereka ini? Ia pun memikirkan tuduhan kakek mata satu itu yang dilontarkan terhadap Peklian Kaaipang. Benarkah Peklian Kaaipang itu sebuah perkumpulan pemberontak? Benarkah Peklian Kaaipang adalah cabang dari Peklian Kau? Dia sudah pernah membaca tentang Peklian Kau ini, yang merupakan perkumpulan agama teratai putih. Akan tetapi sesungguhnya adalah perkumpulan kaum pemberontak yang gigih terhadap kerajaan Beng Tiao yang telah jatuh di tangan bangsa Manchu. Menurut Patut, pemberontak terhadap kerajaan Beng tentunya bekerja sama dengan bangsa Manchu.
Akan tetapi mengapa sekarang masih disebut pemberontak dan malah tadi dituduh mengadakan kontak dengan pemberontak di barat? Han Han tidak mengerti dan menjadi bingung, akan tetapi hal itu ia lupakan karena perhatiannya lebih tertarik kepada pertempuran hebat yang akan berlangsung. Anjing-anjing hitam itu tidak mungkin dapat menangkan Pek Liantin, kata Xin Lian dengan suara berbisik. Akan tetapi jumlah mereka lebih banyak. Mana bisa lingkaran luar yang terdiri dari 8 orang dapat bertahan, bantah Han Han yang mau tidak mau tentu saja berpihak kepada Pek Lian Kaipang. Kau lihat saja, nanti tahu kelihayan Pek Liantin, Sute. Han Han tidak keburu bertanya lagi karena kini pertandingan sudah dimulai. Perhatiannya tertarik dan ia menonton dengan hati tegang. Baru pertama kali ini selama hidupnya Han Han menonton pertempuran seperti ini dan karena ia tahu bahwa dalam pertempuran ini akan banyak orang terluka dan tewas, maka hatinya tegang sekali. Pertempuran itu dimulai dengan bentakan-bentakan dan sorakan-sorakan nyaring dari kedua pihak. Mula-mula 15 orang pengemis baju hitam itu setelah tadi berlari-larian memutari Pek Liantin, bersorak dan menyerbu secara tiba-tiba. 15 orang itu bergerak dengan cepat dan dalam detik yang sama karena memang mereka itu bergerak menurut aturan barisan yang telah mereka susun dan latih sebelumnya. Tongkat mereka maju menerjang dan setiap 2 orang pengemis baju hitam telah memilih seorang pengemis teratai putih sebagai lawan sehingga penyerangan mereka tidak kacau, mempunyai sasaran yang tertentu. Kalau diukur tingkat kepandaian perorangan antara anggota kedua tim ini, agaknya berimbang dan tidak banyak selisihnya. Maka jika seorang di antara mereka dikeroyok 2 orang lawan, tentu akan kalah. Kalau lingkaran luar Pek Liantin itu menerima serangan lawan begitu saja, tentu mereka akan hancur mengingat bahwa jumlah mereka hanya 8 orang menghadapi serangan 15 orang. Akan tetapi, setelah bertanding, barisan ini memperlihatkan kehebatannya. Tiba-tiba mereka itulah yang sekarang bergerak memutar sambil menangkis sebuah serangan. Dan karena mereka bergerak memutar ini maka setiap orang pengemis Pek Lian Kaipang hanya cukup menangkis serangan seorang lawan saja, lalu bergerak ke kiri menerima pula serangan tongkat hitam yang lain. Adapun orang kedua pihak lawan yang menyerangnya otomatis telah diterima oleh teman yang datang menggeser dari kanan. Memang gerakan ini membuat mereka menerima serangan secara bertubi-tubi, namun tetap saja mereka itu masing-masing hanya menghadapi seorang lawan saja. Kemudian secara tiba-tiba sekali, barisan sebelah dalam yang terdiri dari 5 orang, cepat dan tidak terduga-duga oleh barisan lawan yang sedang gembira mendesak lingkaran luar yang berputaran itu, menerjang dari celah-celah antara 2 orang kawan yang membentuk Pak Kuatin. Mereka ini menerjang dengan tongkat. Mereka menuju ke sebuah sasaran saja, yaitu ke arah seorang lawan yang mereka lihat dari dalam tadi berada dalam posisi lemah. Terdengar teriakan-teriakan kesakitan dan robohlah 3 orang pengemis baju hitam. 5 orang anggota Ngo Heng Tin itu telah berhasil merobohkan 3 orang lawan dan karena serangan mereka tadi amat tiba-tiba, maka pihak lawan hanya ada 2 orang saja yang mampu menangkis, sedangkan yang 3 orang kena dihantam kepalanya dan roboh berkelojotan dengan kepala retak. Nah, kau lihat kelihayan Pek Liantin, seru Xin Lian dengan suara nyaring. Sebetulnya ucapan ini ditujukan kepada Han Han akan tetapi terdengar oleh semua orang karena keadaan di situ sunyi dan tegang, kecuali suara beradunya tongkat dan terengahnya napas mereka yang sedang bertempur. Han Han merasa kagum, akan tetapi juga ketidaksenangannya terhadap ilmu silat bertambah. Ia terbelalak memandang ke arah 3 orang pengemis baju hitam yang berkelojotan kaki tangannya, mulutnya mengeluarkan rintihan perlahan, darah mengalir dari mata, telinga, hidung dan mulut. Kemudian mereka berhenti berkelojotan dan tidak bergerak lagi. Han Han bergidik. Untuk inikah ilmu silat dilatih? Untuk inikah perkumpulan Kaipang dibentuk? Ia menyapu wajah mereka yang sedang bertempur seru. Wajah penuh keringat, berkilat-kilat,
Akan tetapi masih kalah oleh kilatan mata mereka yang penuh nafsu membunuh, mulut yang menyeringai, seolah-olah mereka amat gembira menghadapi perjuangan antara mati dan hidup ini. Seolah-olah mereka itu sekumpulan kanak-kanak tengah bermain-main, tidak ada ketakutan terbayang di wajah mereka, yang ada hanya nafsu untuk menang, untuk menghancurkan lawan, untuk membunuh. Setelah kehilangan 3 orang kawan, barisan pengemis baju hitam menjadi hati-hati sekali. Mereka maklum bahwa kalau dilanjutkan, selain penyerangan mereka akan gagal, juga mereka akan sukar melindungi diri dari serangan tiba-tiba yang dilakukan oleh 5 orang di sebelah dalam barisan lawan itu. Terdengar Itgan Hekhou ketua mereka bersuit nyaring dan kini barisan pengemis baju hitam mengubah gerakan. Mereka berjalan mengitari barisan lawan, mengimbangi gerakan Pat Kuatin, kemudian mereka menyerang lagi, bukan menyerang sambil berhenti di tempat seperti tadi, dan kini mereka menyerang tidak berbareng, melainkan berganti-ganti sehingga yang tidak menyerang dapat menjaga kawan yang menyerang dari bahaya. Keadaan makin seru dan kacau karena pihak pengemis Pek Liantin dibikin bingung oleh penyerangan seperti itu. Mereka melawan sekuat tenaga, kadang-kadang dibantu oleh Ngo Heng Tin dari dalam yang kini bertugas membela kawan-kawan yang di luar. Perang sampiuh terjadi dan berjatuhanlah korban kedua pihak. Akan tetapi sekali ini, pihak Pek Liantin roboh 4 orang sedangkan di pihak Heki Kaipang roboh 3 orang lagi. Pat Kuatin yang kehilangan 4 orang itu menjadi ompong dan kehilangan daya keampuhannya. Hal ini tidak disia-siakan oleh pihak pengemis baju hitam yang langsung menyerang dan menghimpit. Akan tetapi kini bergeraklah barisan Ngo Heng Tin, menutup bagian-bagian yang lowong dan balas menyerang. Terjadi perang tanding yang amat seru dan mati-matian antara 9 orang pengemis Pek Liantin melawan 8 orang pengemis Heki Kaipang. Akan tetapi terdengar bentakan-bentakan nyaring dan roboh pula 4 orang pengemis baju hitam. Kiranya sekarang Im Yang Tin yang terdiri dari 2 orang itu telah bergerak. Gerakan mereka sungguh mengagetkan. Kiranya mereka ini merupakan inti dari Pek Liantin, dan tingkat kepandaian mereka lebih tinggi daripada 13 orang teman yang lain. Selain tingkat kepandaian mereka lebih tinggi, juga gerakan mereka sukar diduga lawan karena mereka itu menyusup di antara 2 barisan depan yang sengaja menyembunyikan mereka dan hanya bergerak memberi jalan setelah mendapat isyarat dari dalam. Maka sekali menerjang keluar dalam keadaan tak terduga-duga, tongkat mereka berkelebat dan masing-masing dapat merobohkan 2 orang lawan. Bersoraklah pihak Pek Lian Kaipang melihat hasil ini. Kini pihak pengemis baju hitam sudah tewas atau luka berat 10 orang, sisanya hanya 5 orang lagi saja. Sedangkan pihak Pek Lian Kaipang hanya roboh 4 orang, jadi masih 11 orang. Kini keadaan terbalik, 5 orang pengemis baju hitam melawan 11 orang pengemis Pek Lian. Namun semangat bertempur pengemis-pengemis baju hitam itu harus dipuji. Agaknya mereka ini merasa sakit hati sekali menyaksikan robohnya teman-teman mereka dan kini mereka bertanding seperti orang-orang kemasukan setan, dengan nekat dan tidak peduli akan diri sendiri. Karena amukan yang hebat ini, keadaan makin kacau. Pihak Pek Lian Kaipang baru dapat merobohkan sisa 5 orang lawan ini setelah 4 orang pihak sendiri roboh pula. 15 orang pengemis baju hitam dan 8 orang anggota Pek Lian Kaipang menggeletak mandi darah, sebagian besar mati dan sebagian lagi luka-luka berat. 7 orang anggota Pek Lian Kaipang masih berdiri dalam bentuk barisan biarpun lawannya sudah roboh semua. Wajah mereka membayangkan kebanggaan karena dalam pertempuran ini merekalah yang berada di pihak menang. Tapi pada saat itu terdengar bentakan nyaring dan tubuh Itgan Hekhou yang bongkok itu telah bergerak maju, tongkat hitamnya diputar-putar cepat sekali. Ia maju menerjang 7 orang sisa barisan Pek Liantin itu yang tentu saja sudah cepat bergerak menyambut terjangan ketua Heki Kaipang. Namun gerakan si bongkok bermata satu itu memang hebat. Biarpun kecil,
Tongkatnya yang hitam itu mengandung tenaga luar biasa sehingga terdengarlah suara peletak-peletok ketika tongkat-tongkat ketujuh orang lawannya itu patah-patah setelah bertemu dengan tongkatnya dan dalam waktu singkat saja, tongkatnya telah merobohkan 7 orang Pekliantin itu. Lau Pangcu memekik marah melihat ini, dan tiba-tiba tubuh kakek ini mencelat ke depan, tongkatnya menyambar ganas. Des, 2 tongkat itu bertemu dengan hebat dan akibatnya, keduanya terhuyung mundur. Akan tetapi, kalau Lau Pangcu hanya terhuyung 2 langkah ke belakang, adalah si bongkok itu terhuyung 6-7 langkah dan hampir terjengkang roboh. Itgan Hekho, engkau tua bangka tak tahu malu. Jangan hanya memperlihatkan kegarangan terhadap anak buahku, hayo lawanlah aku. Kita tua sama tua, mari kita lihat siapakah di antara kita yang lebih unggul, bentak Lau Pangcu yang menjadi marah sekali menyaksikan musuh ini merobohkan anak buahnya. Orang silau, manusia sombong, pemberontak rendah. Itgan Hekho balas memaki sambil lari maju dan melakukan serangan dengan dahsyat. Lau Pangcu yang memang sudah siap sedia menyambutnya dan bertandinglah kedua orang ketua Keaipang ini dengan seru. Ilmu tongkat Lau Pangcu, yaitu ilmu tongkat Peklian Kun Hoat, memang lihai luar biasa. Ilmu ini diciptakannya sendiri dari gabungan banyak ilmu silat tongkat yang dikenalnya, diambil intinya dan bagian-bagian yang paling lihai. Memang sesungguhnya lah bahwa Lau Pangcu ini, yang tadinya bernama Lau Tai Kim, adalah seorang tokoh dari Peklian Kau yang telah dihancurkan oleh kerajaan Beng Tiao. Peklian Kau sudah hancur dan tokoh-tokohnya banyak yang tewas, akan tetapi Lau Tai Kim berhasil menyelamatkan diri. Diam-diam ia lalu mengumpulkan kawan-kawan lama dan menerima kawan-kawan baru, lalu membentuk perkumpulan pengemis Peklian Keaipang. Memang benar bahwa Peklian Pai atau Peklian Kau dahulu terkenal sebagai perkumpulan pemberontak yang merasa tidak puas dengan kerajaan Beng. Akan tetapi hal ini bukan berarti bahwa jiwa Lau Pangcu adalah jiwa pemberontak yang suka bersekutu dengan penjajah asing. Sama sekali tidak. Bahkan ketika kerajaan Beng musnah lalu muncul kerajaan Cheng yang didirikan oleh bangsa Manchu yang menjajah Tiong, Goan. Lau Pangcu ini diam-diam menentang penjajah ini dan mengadakan hubungan dengan Bu Sem Kui yang membangun kerajaan kecil di barat dan menentang pemerintah Manchu. Bahkan perkumpulan Peklian Keaipang ini sekarang dijadikan mata-mata untuk Bu Sem Kui, dan diam-diam selain mengawasi gerak-gerik pemerintah Manchu, juga melakukan pengacauan-pengacauan, sabotase-sabotase terhadap pemerintah penjajah. Inilah sebabnya mengapa Lau Pangcu seringkali bentrok dengan serdadu-serdadu Manchu. Akan tetapi pihak pemerintah Manchu juga tidak bodoh dan buta. Pemerintah ini, dengan menggunakan kekuasaan, pengaruh dan sogokan harta benda, berhasil pula memikat hati golongan-golongan di Tionggoan sehingga suka bekerja sama dan membantu pemerintah mereka. Juga perkumpulan Heti Keaipang telah menjadi kaki tangan pemerintah baru. Tentu saja lama-kelamaan gerak-gerik Peklian Keaipang ketahuan dan karena ini pula maka Hegi Keaipang memusuhinya dan sampai hari ini terjadi bentrok hebat antara ketua sama ketua. Itgan Hekho juga bukan seorang lemah. Ilmu tongkatnya adalah gubahan dari ilmu Toya Xiao Limpai, maka memiliki gaya yang kokoh kuat dan sukar ditundukkan. Namun dalam hal ilmu kepandaian, ia masih kalah banyak oleh Lau Pangcu sehingga setelah lewat 50 jurus, Lau Pangcu berhasil memukul pundak kirinya. Krak! Itgan Hekho mencelat ke belakang, lalu terjatuh berlutut, akan tetapi cepat berdiri lagi. Lengan kirinya tergantung lumpuh, tulang pundak kirinya remuk. Mukanya pucat dan matanya yang tinggal sebelah itu mengeluarkan sinar penuh kemarahan dan kebencian. Tidak sedikit pun terdengar keluhan atau rintihan dari mulutnya dan hal ini saja membuktikan bahwa ketua Heki Keaipang memang gagah. Orang silau, hari ini aku mengaku kalah. Akan tetapi kau tunggulah pembalasanku. Setelah berkata demikian Itgan Hekho lalu membalikkan tubuh dan pergi dari situ, diikuti sisa orang-orangnya yang memondong teman-teman yang terluka.
Beberapa orang tokoh Peklian Kaipang bergerak maju dan hendak mengejar, akan tetapi Lau Pangcu membentak dan melarang mereka. "Pangcu, anjing macam dia kalau tidak dibunuh sekarang, besok tentu akan menimbulkan keributan saja," bantah seorang di antara mereka. "Jangan gosok-gosok luka yang sudah parah. Kita harus bersiap-siap dan segera pergi dari sini." Tak lama lagi tentu barisan Manchu datang menyerbu. Kalian sudah mendengar sendiri tadi ucapan-ucapan Itgan Hek-Hou. Rahasia kita telah diketahui dan lebih baik kita kembali ke barat, bergabung dan menyampaikan laporan kepada Ongya, Raja. Sehari ini kita harus dapat membereskan segalanya dan berkemas, paling lambat besok pagi kita harus sudah berangkat meninggalkan tempat ini. Wajah para pengemis itu berubah. Sebagian besar merasa tidak suka untuk pergi dari daerah Tionggoan yang sudah menjadi tempat mereka mencari rejeki. Akan tetapi tidak seorang pun berani membantah perintah ketua mereka dan diam-diam mereka itu hanya saling pandang, kemudian mulai mengurus mayat teman-teman mereka yang roboh dalam pertandingan tadi serta merawat yang luka. "Han Han, engkau di mana?" Teriakan nyaring dari Sin Lian ini menyadarkan Lau Pangcu yang sedang melamun sambil menonton anak buahnya menolong para korban. Ia cepat membalikkan tubuhnya dan menghampiri puterinya. "Ada apakah, Lianji? Kemana Han Han?" Sin Lian mengerutkan alisnya yang kecil hitam. "Entahlah, ayah. Tadi dia berada di sini bersamaku menonton pertandingan. Akan tetapi tiba-tiba ia lenyap entah kemana. Kupanggil-panggil tidak menyahut." Lau Pangcu membantu puterinya memanggil-manggil dan mencari Han Han, akan tetapi tidak tampak bayangan anak itu. Bahkan ia lalu memerintahkan beberapa orang anak buah Peklian Kaipang untuk bantu mencari. Namun sia-sia, Han Han telah lenyap tak meninggalkan bekas. Kemanakah perginya anak itu? Tadinya Han Han menonton pertandingan, dan ia menjadi kagum sekali menyaksikan ilmu tongkat gurunya yang amat hebat dan aneh. Akan tetapi di sudut hatinya ia makin tidak senang. Ia benci melihat bunuh-membunuh itu, melihat sesama pengemis saling bunuh seperti itu. Andai kata mereka itu merupakan jembel-jembel biasa yang tidak tahu ilmu silat, tidak mungkin mereka itu akan bertengkar dan bercekcok lalu berkelahi saling bunuh seperti itu. Apalagi setelah ia mendengar ucapan gurunya, mengertilah ia bahwa memang betul perkumpulan pengemis yang dipimpin gurunya itu adalah perkumpulan pemberontak yang bergabung dengan kekuasaan yang dipimpin Ongya di barat. Ia menjadi makin tidak senang. Bukan ia tidak senang melihat perlawanan terhadap pemerintah Manchu, hanya ia tidak ingin melibatkan diri ke dalam pertentangan politik yang ia tidak mengerti. Semua ini membuat hatinya makin terasa hambar terhadap pelajaran ilmu silat, maka ketika melihat bahwa Sin Lian sedang tertarik dan tidak memperhatikannya, diam-diam anak ini lalu pergi dari situ dan terus berlari cepat keluar dari dalam hutan. Ia takut kalau gurunya akan mengejar, maka ia berlari terus tak kunjung henti sehingga ketika Lau Pangcu dan anak buahnya mencari-cari di sekitar hutan, ia telah berada amat jauh di luar hutan. Han Han kembali ke kota Tiongkuan. Sudah hampir setengah tahun ia belajar di bawah asuhan Lau Pangcu. Ketika ia memasuki pintu gerbang kota Tiongkuan ia merasa betapa cepatnya sang waktu berlalu. Seolah-olah baru kemarin saja ia tiba di Tiongkuan dan bertemu Lau Pangcu di bekas rumah terbakar. Masih terbayang jelas betapa ia bertemu dengan Jembel Cilik dan membagi-bagi roti. Oh ya, siapa pula nama Jembel Cilik yang bercita-cita menjadi seorang perwira itu? Wan Sin Kiat. Berseri wajah Han Han ketika teringat akan bocah yang telah menjadi sahabatnya itu. Ia harus pergi mencarinya. Akan senang juga berkawan dan mengobrol dengan Sin Kiat. Pula, ia harus mencari pekerjaan, mencari hasil untuk mengisi perutnya. Maka pergilah Han Han ke tempat yang dahulu, di dekat pasar, bekas gedung yang terbakar. Dari jauh sudah terdengar suara ribut-ribut seperti suara anak-anak berkelahi.
Han Han lari menghampiri dan ketika ia tiba di tempat itu, ia melihat seorang anak laki-laki berpakaian mewah memukul dan menendang roboh dua orang gembel cilik. Gerakan anak berpakaian mewah itu gesit sekali, dan pukulan serta tendangannya juga antep. Buktinya dua orang anak gembel itu roboh dan mengaduh-aduh. Ketika Han Han meneliti, kiranya seorang di antara dua anak gembel itu bukan lain adalah Wan Sin Kiat. Dan ketika ia memperhatikan anak berpakaian mewah itu, kemudian melihat pula seekor kuda tinggi besar berdiri di belakang anak itu, ia segera teringat dan merahlah mukanya. Bocah berpakaian mewah itu bukan lain adalah pemuda sombong yang pernah menyiksanya dan menyeretnya dengan kuda 5 bulan yang lalu itu. Pemuda yang disebut Ouyang Kongcu, Tuan Muda Ouyang, dan yang ditakuti penduduk kampung. Melihat betapa kini Ouyang Kongcu itu memukuli dua orang anak gembel itu, Han Han segera melompat maju dan berdiri menghadapinya sambil membentak marah. "Kau bocah sombong dan jahat? Di mana-mana kau suka memukul orang?" Melihat datangnya seorang bocah gembel lain, Sin Kiat yang sudah lupa lagi kepada Han Han, mengeluh dan memegangi pantatnya. "Aduh, kau main curang, awas kau kalau aku sudah dapat berdiri lagi." Adapun bocah pengemis kedua, yang usianya sudah jauh lebih tua, sedikitnya ada 14 tahun, agaknya tidak memiliki nyali sebesar Sin Kiat. Buktinya dia yang sudah dapat bangkit kembali itu hanya berdiri mengaduh-aduh sambil memegangi pundak yang terpukul. Bocah berpakaian mewah yang membawa kuda itu memang Ouyang Seng adanya. Berbeda dengan Sin Kiat yang sudah pangling dan tidak mengenal Han Han, Ouyang Seng ternyata memiliki ingatan yang lebih kuat. Apalagi karena dia pernah digigit pundaknya oleh Han Han yang sampai sekarang pun masih ada bekas lukanya. Ia berdiri bertolak pinggang, memandang dengan sikap mengejek, kemudian berkata, kau ini bocah edan yang dulu pernah kuhajar setengah mampus. Dahulu pun setengah tahun yang lalu, kau bukan lawanku. Apalagi sekarang setelah aku memperoleh kemajuan pesat dengan ilmu silatku. Kau petentang petenteng, apa kau berani melawan Kongcu Mu? Ingat, sekali ini kalau aku turun tangan, kau akan roboh dan tidak akan dapat bangun kembali. Sombong! Mentang-mentang kau ini anak bangsawan dan kaya, pandai silat, apa kau kira aku takut padamu? Apa artinya kebangsawananmu kalau itu tidak diterapkan dalam tata susila dan kesopanan? Apa artinya kaya kalau kau tidak suka membantu orang-orang miskin? Apa artinya pandai silat kalau kau tidak mau membela yang lemah? Semua itu malah akan menyeretmu ke dalam jurang kehinaan, bocah setan. Ucapan Han Han ini sungguh tidak patut keluar dari mulut seorang bocah berusia 10 tahun seperti dia. Akan tetapi Han Han pun hanya menyebut semua itu dari dalam kitab yang pernah dibacanya. Wah, yang sombong ini sebenarnya siapa? Engkau ini seorang bocah jembel yang tidak mengerti ilmu silat, bisanya hanya ngawur dan asal nekat saja. Aku adalah seorang gagah, mana mungkin turun tangan menghajar orang kalau tidak ada sebabnya. Macam engkau bicara tentang kegagahan. Kalau kau memukuli dua orang miskin dan tak berdosa ini, apakah itu juga gagah? Kau tidak tahu. Aku dengan baik-baik menanyakan mereka di mana tinggalnya gembel tua yang suka berada di sini. Aku menanyakan di mana tinggalnya Lau Pangcu. Akan tetapi mereka pura-pura tidak kenal. Aku sudah bersedia untuk memberi hadiah kalau mereka mau menunjukkan tempat Lau Pangcu, akan tetapi mereka ini selain menyangkal malah memaki. Apakah itu tidak patut dihajar? Han Han tertarik, jantungnya berdebar. Mau apa kau tanya-tanya tentang tempat tinggal Lau Pangcu? Engkau tahu tempatnya. Tentu saja. Aku muridnya. Ouyang Seng terbelalak memandang. Kau. Muridnya. Hahaha. Kebetulan sekali. Kau tunjukkan padaku di mana dia. Mau apa sih? Han Han menjadi geli hatinya. Bocah ini amat sombong dan kurang ajar. Memang sebaiknya diberi hajaran.
Akan tetapi dia belum belajar ilmu silat. Apakah segala macam kuda-kuda yang pernah dilatihnya itu akan ada gunanya untuk bertanding? Tak mungkin. Kalau ia hanya memasang kuda-kuda, betapa kuat pun kakinya, kalau terus dipukuli dan ditendangi lawan, tentu akan celaka. Akan tetapi, kalau bertemu dengan Xin Lian dan Lau Pangcu, tentu bocah sombong ini akan dihajar sampai kapok. Juga gurunya tentu bukan orang baik, biarlah dihajar sekalian oleh Lau Pangcu yang sudah ia saksikan kelihayannya. Siapa gurumu? Mana dia? Hayo suruh keluar, biar kutunjukkan kalian ke tempat guruku kalau memang kalian sudah gatal-gatal tubuh kalian minta diberi hajaran. Hahaha. Aku sudah berada di sini, apakah kau buta tak dapat melihat? Hahaha. Han memandang dengan hati terkejut dan terheran-heran. Tadi ia melihat bahwa kuda besar di belakang Ouyang Seng itu kosong. Kenapa kini tiba-tiba saya ada orang duduk nongkrong di atas punggung kuda? Dari mana datangnya? Ia memandang penuh perhatian dan ternyata yang bicara dan tertawa tadi, yang tahu-tahu telah duduk di punggung kuda, adalah seorang kakek yang lucu sekali mukanya. Kepalanya botak klimis. Kulit kepala bagian atas itu sama sekali tidak ada rambutnya, kulitnya halus licin dan terkena sinar matahari. Kepala itu berkilauan seperti batu digosok. Di sekeliling kepala bagian bawah, tumbuh sedikit rambut yang kasar dan besar-besar, berwarna putih dan terurai di sekitar pundaknya. Kumisnya panjang, juga putih melintang di bawah hidung, bergerak-gerak seperti 2 ekor ular kecil. Alisnya tebal sekali, dan matanya mengeluarkan sinar aneh seperti mata orang juling, padahal mata kakek ini tidak juling. Pakaiannya terbuat dari sutera kuning yang halus mahal, sepatunya juga terbuat dari kulit mengkilap. Sukar sekali menaksir usia orang tua ini. Dagunya halus tak berjenggot sama sekali, seperti orang muda, sikapnya lincah seperti orang muda pula, tubuhnya kurus tinggi. Ia menggendong sebuah buntalan besar dari kain tebal. Entah apa isinya. Suhu, bocah jembel ini adalah murid Lau Pangcu. Sungguh kebetulan sekali. Kita paksa dia mengantarkan kita kepada kakek jembel itu. Si botak tertawa lagi. Memang sebaiknya begitu, hahaha. Sungguh pun tidaklah sukar untuk mencari sendiri. Nah, Kongcu, kau bawakan buntalan ini. Memang aneh kalau seorang guru menyebut Kongcu atau tuan muda kepada muridnya. Memang demikianlah. Guru Ouyang Seng menyebut Kongcu karena bocah ini bukan anak biasa, melainkan putra dari Pangeran Ouyang Chin Kok yang berpangkat tinggi dalam kerajaan Manchu. Namun hanya dalam sebutan saja guru itu menghormat, karena buktinya ia berani memerintah muridnya itu membawakan buntalannya yang besar. Ouyang Seng menerima buntalan besar yang dilemparkan gurunya kepadanya. Cara menerimanya cekatan dan jelas membayangkan tenaga besar pada diri anak yang usianya paling banyak 13 atau 14 tahun ini. Sambil tertawa Ouyang Seng lalu mengambil sebuah cambuk dari sela kuda yang kini ditunggangi gurunya, lalu menggerakkan cambuknya ke atas. Tar tar tar. Hei, bocah murid Lau Pangcu. Siapa namamu? Ujung cambuk itu melecut-lecut dan meledak-ledak di atas kepala Han, namun Han sedikit pun tidak merasa gentar, bahkan berkedip mata pun tidak. Namaku Han, dan biarpun aku orang miskin, hal ini belum menjadi alasan bagimu untuk bersikap sombong kepadaku. Hahaha. Kongcu, bocah ini hebat. Lihat matanya, ai, sebaiknya jangan lepaskan dia. Boleh dijadikan pelayan. Kiranya kakek botak itu bermata tajam, dapat melihat keadaan Han yang aneh dan luar biasa. Dan memang kakek botak ini bukan manusia sembarangan. Kakek inilah yang oleh dunia Kangou diberi nama poyokan si setan botak. Namanya gak liat, julukannya Kang Toukui, setan kepala baja. Setiap orang di dunia persilatan kalau mendengar nama ini menjadi bergidik dan mengkirik.
Bahkan jarang ada yang berani mengeluarkan kata-kata keras menyebut nama ini yang lebih ditakuti daripada setan sendiri. Kanto Ukui Galiat ini adalah seorang sakti yang memiliki tingkat kepandaian tinggi sukar diukur, seorang datuk hitam, pentolan kaum sesat yang hanya ada beberapa orang saja pada masa itu. Dan dialah seorang di antara datuk-datuk yang ditakuti. Karena pandainya pemerintah Manchu, datuk hitam ini sampai terpikat, tidak saja menjadi pelindung Pangeran Ouyang Chin-kok yang mendapat tugas dari pemerintahnya untuk mempertahankan bagian selatan yang sudah ditaklukkan, juga Kang Toukui Galiat berkenan mengambil putra pangeran itu sebagai muridnya. Namun sesungguhnya, Kang Toukui si setan botak tidaklah begitu menaruh harapan besar terhadap muridnya, bocah bangsawan ini. Ilmu-ilmunya terlampau tinggi sedangkan bakat yang dimiliki Ouyang Seng terlalu rendah. Inilah sebabnya maka mata si setan botak yang amat awas itu sekali melihat Han Han menjadi tertarik. Dia bertugas untuk mencari dan menyelidiki Lau Pangcu dan perkumpulan pengemis yang disebut Pek Lian Kaaipang. Hal ini ada sangkut pautnya dengan serdadu-serdadu yang pernah dihajar oleh Lau Pangcu sehingga Pangeran Ouyang Chin-kok yang mendengar akan hal ini, cepat memerintahkan jagoannya untuk turun tangan karena gengsi. Pasukan Manchu terancam kecemaran. Bagi seorang sakti seperti setan botak ini, tidak akan sukar mencari Lau Pangcu. Namun karena muridnya rewel dan hendak ikut menyaksikan gurunya menghancurkan Pek Lian Kaaipang, maka usaha mencari perkumpulan itu menjadi lebih sukar dan lama. Akhirnya, secara kebetulan Ouyang Seng bertemu dengan Han Han dan anak ini yang ingin memberi hajaran kepada Ouyang Seng dan gurunya yang dipandangnya rendah, bahkan dengan senang hati mengantar mereka ke sarang Pek Lian Kaaipang. Di tengah jalan, Ouyang Seng membentak, "Hei, Han Han, enak saja kau berjalan tanpa membawa apa-apa. Mari kita mengadu tenaga. Siapa yang kalah harus membawakan buntalan suhuku ini sampai di tempat yang kau tunjukkan. Berani tidak kau mengadu tenaga melawan aku?" Kalau hanya ditantang berkelahi, tentu Han Han tidak sudi melayani. Dibujuk pun ia tidak akan sudi. Akan tetapi ditanya, berani atau tidak, segera bangkit semangatnya. Kata-kata tidak berani merupakan pantangan besar baginya, karena di dalam hati bocah ini, semenjak kepalanya terbanting pada dinding setengah tahun yang lalu, tidak ada lagi rasa takut atau susah. Tentu saja berani. Mengapa tidak? Mengadu tenaga bagaimana? Kalau berkelahi seperti dulu aku tidak sudi. Aku bukan tukang pukul, bukan tukang berkelahi macam engkau. Tidak usah berkelahi, kau takkan menang dan kalau kau mati, kami rugi. Kita saling dorong saja, siapa yang terdorong mundur keluar dari lingkaran yang dibuat di atas tanah, dia akan kalah dan harus memanggul buntalan suhu. Boleh. Han Han menjawab. Si setan botak hanya tertawa-tawa dan menghentikan kudanya untuk menonton permainan kedua orang anak itu. Ouyang Seng menurunkan buntalannya, lalu membuat guratan melingkar di atas tanah. Keduanya lalu memasuki lingkaran, saling berhadapan. "Siap?" tanya Ouyang Seng. "Siap," jawab Han Han. "Mulai." Ouyang Seng mengeluarkan kedua lengannya ke depan, diturut oleh Han Han. Mereka mengadu kedua telapak tangan dan mulailah mereka saling dorong. Han Han yang merasa betapa kedua lengan lawan itu amat kuatnya, cepat ia mengerahkan tenaganya pada kedua kaki, memasang besi seperti yang pernah ia latih sampai berbulan-bulan di bawah asuhan Lau Pangcu dan pengawasan Xin Lian. Kedua kakinya seperti telah berakar di tanah dan ia mempertahankan diri dari dorongan Ouyang Seng. Untuk balas mendorong, Han Han tidak kuat karena ia segera dapat merasakan betapa tenaga yang tersalur pada kedua lengan Ouyang Seng hebat bukan main. Maka ia sendiri harus menggunakan seluruh tenaganya untuk mempertahankan diri, disalurkan pada kedua kakinya. Kedua lengannya sudah terdorong, siku-siku lengannya sudah tertekuk dan kedua tangannya terdorong sampai menempel dadanya. "Hehe, Han Han, kau masih belum menerima kalah.
Ouyang Seng tertawa mengejek. Masih dapat bicara dan tertawa dalam adu tenaga ini saja sudah membuktikan bahwa tenaga Ouyang Seng memang amat besar dan lebih menang daripada Han Han. Namun Han Han menggeleng kepala. Ia tidak mampu bicara karena menahan napas, akan tetapi ia belum merasa kalah karena dia belum keluar dari garis lingkaran. Ia sudah tertekuk sikunya, sudah mendoyong ke belakang tubuh atasnya, namun kedua kakinya masih kokoh berakar di tanah, belum terdorong mundur dan sama sekali belum keluar dari lingkaran. Kau kepala batu. Ouyang Seng menegur marah dan mulai mengerahkan seluruh tenaganya untuk menangkan pertandingan lebih cepat. Akan tetapi daya tahan Han Han memang hebat. Tubuhnya sudah mendoyong, hampir terjengkang, namun ia enggan mengangkat kakinya dan bertekad untuk bertahan sampai roboh. Bukankah kalau sudah roboh sekalipun, ia masih belum kalah karena belum keluar dari garis lingkaran? Wahahaha, anak luar biasa. Terdengar tawa si setan botak dari atas kudanya dan tiba-tiba tubuh Han Han terdorong, terseret berikut kakinya sampai keluar dari garis lingkaran. Han Han terkejut dan terheran-heran, mau tidak mau kagum karena mengira bahwa ia terdorong karena tenaga Ouyang Seng yang hebat. Dia tidak tahu bahwa ia terdorong keluar karena ilmu kesaktian si setan botak yang mengerahkan sedikit tenaga mendorongnya dengan hawa pukulan jarak jauh yang amat ampuh. Dengan bangga Ouyang Seng lalu menghampiri Han Han yang masih terengah-engah namun sudah bangkit berdiri memandang heran. Putra pangeran ini menyambar bungkusan milik suhunya. Nah, terang kau kalah jauh olehku, Han Han. Sekarang berlututlah engkau, agar mudah aku menaruh bungkusan ini di pundakmu. Han Han amat cerdik. Biarpun ia tidak tahu apa sebabnya dan bagaimana caranya, namun ia dapat menduga bahwa kekalahannya tadi tidaklah wajar. Hal ini membuatnya penasaran dan marah sekali. Apalagi sekarang mendengar penghinaan Ouyang Seng yang menyuruh dia berlutut, padahal tadi tidak ada janji apa-apa tentang yang kalah harus berlutut. Kemarahan membuat jantungnya berdebar, darahnya panas naik ke kepala dan pandang matanya berkilat-kilat aneh sekali. Aku? Berlutut padamu? Tidak sudi. Bentaknya dan suaranya makin tegas dan nyaring ketika ia menyambung, Ouyang Seng. Engkaulah yang sepatutnya berlutut di depanku, menyerahkan bungkusan itu dengan hormat. Tiba-tiba saja Ouyang Seng lalu menjatuhkan diri berlutut di depan Han Han dan mengangkat bungkusan itu, disodorkan kepada Han Han. Sikapnya penuh penghormatan seperti sikap seorang bujang yang takut kepada majikannya. Han Han mengira bahwa Ouyang Seng benar-benar memenuhi permintaannya karena menyesal atas penghinaan tadi. Seketika lenyap kemarahannya. Ia menerima bungkusan itu, mengangkatnya ke pundak sambil berkata, "Wah, engkau baik sekali. Tidak perlu berlutut sungguh-sungguh. Aku hanya main-main." Ouyang Seng kini tersentak kaget seperti orang bangun tidur. Melihat betapa ia berlutut di depan Han Han, ia lalu melompat berdiri dan mulutnya mengomel. Kenapa? Kenapa aku berlutut? Ajaib, ajaib. Kang Toukui si setan botak berulang-ulang mengomel. Tiba-tiba Han Han merasa betapa tubuhnya melayang ke atas, tahu-tahu ia telah tergantung di atas kuda. Kakek botak yang memegangi tengkuk bajunya itu mendekatkan mukanya sehingga berhadapan dengan muka si botak. Ia melihat betapa sepasang mata si botak itu bersinar kekuningan, aneh sekali dan maniknya tidak mau berhenti, bergerak-gerak terus menjelajahi wajahnya sendiri. Ia sudah tidak marah lagi, hanya merasa terheran-heran dan juga kaget. Ajaib, bocah ajaib, matamu ini, luar biasa. Si setan botak melontarkan tubuh Han Han yang melayang turun, akan tetapi ia turun dengan kedua kaki lebih dulu dan dapat berdiri dengan ringan dan seolah-olah lontaran itu sudah diatur tenaganya, membuat Han Han terhuyung pun tidak. Han Han makin terheran, akan tetapi ia sama sekali tidak tahu bahwa itulah penggunaan sinkang yang amat luar biasa dari si kakek botak. Adapun Ouyang Seng yang tidak tahu apa yang telah terjadi atas dirinya tadi,
tidak tahu betapa ia menurut dan taat saja, diperintah oleh Han Han sehingga ia berlutut, kini menjadi uring-uringan. Tar tar tar. Cambuk panjang di tangannya dilecutkan ke atas kepala Han Han dan ia membentak, Han Han, hayo cepat berjalan, bawa kami ke tempat gurumu si Jembel tua. Han Han sudah berjalan sambil memanggul bungkusan besar itu. Mendengar ucapan Ouyang Seng yang tadinya ia sangka berhati baik dan suka main-main, buktinya suka berlutut kepadanya, Han Han menjadi gemas. Ouyang Seng. Keparat. Menyebut aku harus kongcu, mengerti? Jembel macam engkau berani menyebut namaku sesukanya? Namamu memang Ouyang Seng, bukan? Kalau tidak mau dipanggil, sudahlah, aku pun tidak butuh memanggil namamu. Setan pengemis. Apa kau minta dipukul dan diseret-seret lagi? Ouyang Seng kembali membentak dan cambuknya kini menyambar, mengenai punggung dan kaki Han Han. Tar-tar. Han Han yang merasa betapa punggungnya dan kakinya sakit-sakit terkena ujung cambuk melepaskan bungkusan itu yang jatuh berdebuk ke atas tanah. Biarpun hatinya panas dan marah, namun Han Han